tidak menolak dari masukan panjenengan sedaya yang sifatnya itu bagus untuk membangun konten Bang Komet, untuk menambahkan ilmu Bang Komet. Yang pasti kita saling mengingatkan, kita belajar bersama. Oke sobat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Keris Muntaran. Sebelum video Bang Komet pada siang hari ini, kita lanjutkan. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sobat. Semoga saja pada kesempatan siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke sobat, untuk perjumpaan pada video Bang Komet kali ini, Bang Komet akan menampilkan 3 buah pusaka. Kita akan mereview 3 buah pusaka, dan pusaka ini adalah pusaka yang original lokasian sobat, dan masih apa adanya dari lokasian pedusunan sobat. Karena memang Bang Komet, konten-konten Bang Komet ingin menampilkan pusaka-pusaka yang memang apa adanya, original dari lokasian. Sedangkan untuk keris-keris pusaka-pusaka yang lokasian itu kan memang mempunyai ciri khas, yaitu masih berlamur karat, warangkanya masih kotor dan sebagainya. Itu adalah suatu wujud dari keoriginalan dari pusaka-pusakanya Bang Komet. Dari perjumpaan pada siang hari ini, kita memang ada 3 buah pusaka. Yang ketiganya ini adalah memang barusan kita dapatkan dari huntingan kemarin. Kemarin kita hunting, kita mendapatkan beberapa pusaka, mungkin ada sekitar 10 pusaka original 10 sobat. Original 10, dan untuk kesempatan pada siang hari ini kita akan mereview 3 buah pusaka saja. Kita 3 buah pusaka dulu. Karena mengapa? Karena memang terkait dengan durasinya sobat. Durasinya kalau kepanjangan kan nyun sewu nggak enak ya sobat ya. Itu makanya ikuti terus dari channelnya Bang Komet yang akan mereview pusaka-pusaka Toshanaji yang masih originalan dari lokasian huntingan Bang Komet. Ikuti terus perjalanan Bang Komet mereview dari pusaka-pusaka original sobat. Namun sobat, sebelumnya untuk video review dari pusaka yang barusan kita dapatkan, kita lanjutkan. Kita mengingatkan lagi bahwa Bang Komet mengadakan konten giveaway sobat. Konten giveaway yang akan yang beruntung akan mendapatkan pusaka ini sobat. Pusaka ini yang akan beruntung. Pusaka ini pusaka yang memang original sepuh, memakai warangkanya itu warangka iras dengan berbahankan kayu, kalau tidak salah ini kemungkinan kalau tidak kayu timoho ya kayu cendana sobat. Ini kalau melihat serasa ini iras sobat, dan cukup bagus dan nyentrik. Pusaka ini memang mempunyai aura kewingitan yang cukup berbeda dengan yang lainnya. Ini pernah saya upload itu sampai 15 kali kalau saya nggak salah. Kita upload sampai 15 kali itu tidak pernah berhasil sobat, tidak pernah berhasil. Dan alhamdulillah yang ke-16 mungkin ya yang kita berhasil mengupload dari video konten ini, dari keris ini. Ini keris jenggolo sobat. Dan silahkan panjenengan yang mungkin belum sempat melihat dari konten giveaway-nya Bang Komet, silahkan saja diikuti, daftarkan diri Anda, channel Anda atau akun Anda untuk bisa mendaftarkan menjadi peserta giveaway. Saya akan memberikan pusaka ini secara gratis, cuma-cuma sobat, cuma-cuma dan free ongkir kepada panjenengan sobatnya Bang Komet, subscribernya Bang Komet yang telah mendukung mendukung channelnya Bang Komet. Nanti ini akan kita undi secara live kira-kira kurang lebih ya sekitar 10 harian lagi, karena ini untuk targetnya Bang Komet adalah 4.000 jam tayang sobat, 4.000 jam tayang, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah kurang sekitar 300 jam tayang sobat. Maka ikuti dan tonton terus kontennya Bang Komet biar cepat memenuhi syarat untuk 4.000 jam tayang sobat. Ini kita ikuti, silahkan ikuti, panjenengan ikuti semua. Caranya yaitu daftarkan diri Anda dengan menulis daftar giveaway keris jenggolo, nama akun, dan ada pertanyaan yaitu keris-keris dapur Carang Soka itu cocok untuk ageman para para yang mempunyai weton
wetonnya cocok untuk weton apa, intinya seperti itu. Untuk jawabannya benar atau salah itu tidak menjadi acuan, yang pasti silakan jenengan ikuti, daftarkan akun Anda biar ya semoga saja kemungkinan panjenengan yang beruntung sobat. Nanti free ongkir se-Indonesia sobat ya. Free ongkir se-Indonesia ini kita akan berikan cuma-cuma, ini pusakanya ini sobat. Ini pusakanya sobat. Ini nanti kita akan berikan cuma-cuma. Ini dapurnya itu dapur, ini gagah sekali sobat. Gagah, dan untuk aura kewingitannya masih apa ya, kuat sekali sobat, kuat sekali. Kalau menurut Bang Komet energinya masih kuat sekali. Untuk masalah yang lain ya panjenengan ya bisa memahami lah. Ini nanti silahkan ikuti, daftarkan diri Anda, akun Anda untuk mengikuti dari apa itu program Bang Komet, yaitu giveaway pusaka keris Jenggolo sobat. Oke, ini pusaka yang kita giveaway kan nanti sobat ya. Untuk yang selanjutnya sobat, kita untuk kesempatan ini kita akan mereview 3 buah pusaka nanti. Jika dari ketiganya ini ada yang apa, srek di hati panjenengan, ada yang suka dengan pusaka ini dan srek, dan mungkin adalah jodoh dari panjenengan, pusaka jodoh untuk panjenengan, silakan ditanyakan. Untuk masalah nego-negonya silakan saja. Insya Allah Bang Komet apa adanya, pusaka ini apa adanya, dan insya Allah juga amanah lah. Kemanapun Anda panjenengan kita ladeni, dalam arti mau dicicil, mau di cash, silahkan saja kita meladeni, melayani. Kalau meladeni apa? Melayani dari apa permintaan panjenengan sobat. Oke sobat, ini pusaka yang pertama sobat yang akan kita review, yaitu pusakanya itu masih kotor seperti ini, apa adanya dari lokasian, karena memang pusaka ini kita dapatkan dari lokasian langsung. Dan ini untuk bagian mendaknya kita tinggal saja ya sobat. Ini mendaknya mendak baru, karena ini kemarin waktu saya nyopot itu sebenarnya tidak ada mendaknya, dan ini ketutan mendak yang lain sobat. Kita copot ya saja sobat ya. Ini pusakanya kita dapatkan seperti ini sobat ya, masih apa adanya seperti ini, masih kotor. Ini warangkanya memakai warangka jenis model-model gayaman apa ini, Surakarta ya sobat ya. Ini gayaman Surakarta dan berbahankan kayu timoho sobat, ini berbahankan kayu timoho. Ini apa adanya sobat. Dan untuk bagian lubang dari lubang warangka ini insya Allah ya masih lamen lah sobat. Ini masih lamen, kelihatan kan, masih lamen karena memang usianya sudah cukup sepuh ya, sehingga ya agak longgar-longgar, itu suatu pelajaran yang dalam arti ya memang keausan dari bendanya itu sendiri sobat. Ini memakai warangka jenis gayaman Surakartonan berbahankan kayu timoho sepuh. Ini kayu timoho sepuh ini perlu digosok sedikit. Di bagian pendoknya ini masih kotor, masih jamuran sekali. Ini apa adanya, masih jamuran. Dan di bagian ini dedernya ini juga deder lawasan sobat. Ini alis asli dari bawaan pusaka ini. Untuk pusakanya sendiri, untuk wilahnya mari kita coba lihat sobat ya. Kita coba lihat, panjenengan amati langsung saja, amati biar itu menjadi gambaran panjenengan masuknya apa ya, sreknya hati itu kalau kita melihat dari pusaka itu, dengan seakan-akan itu kita memperhatikan sesuatu dengan perasaan, karena memang untuk pusaka sendiri tidak luput dari kandungan-kandungan esoteri dan kandungan-kandungan yang sifatnya itu apa ya, berbeda dengan barang-barang lainnya. Mungkin kalau TV dan sebagainya, TV, HP dan sebagainya kan itu tidak ada hal yang memang tidak mengandung sesuatu hal yang lain. Kalau pusaka keris tuh khususnya yang ori loh ya sobat, yang ori pasti insya Allah itu ada sesuatu hal yang memang terkandung di dalam pusaka itu sobat. Oke, kita coba lihat isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah sobat, ini pusakanya sobat. Ini pusakanya ini masih lumayan cukup kotor. Ini di bagian sini ini masih kotor. Ini ada tayang-tayangnya. Ini tayang yang mati. Ini bilahnya cukup ya utuh sekali dan tebal sobat. Utuh sekali dan tebal. Dan di bagian sini, di bagian lubang peksinya, lubang peksi sudah kelihatan bahwa lubang-lubang peksi seperti ini adalah lubang peksi yang memang original. Di bagian peksinya juga masih utuh, dan di bagian lubang atas, lubang peksi atasnya sudah kelihatan. Peksi-peksi dengan peksi keris yang mempunyai original sepuh itu biasanya dia agak melengkung sobat, karena ini akibat dari efek dari ditekan suatu paju atau tindiknya itu untuk melubangi dari pusaka ini. Ini pusaka sepuh original sobat.
Ini bilahnya lurus sobat, ini bilahnya lurus, panjang bilahnya itu 34 cm, sini sampai sini 34 cm, ya 35 awalnya mungkin ya, 34 cm, dan di bagian sorsoran sini ini tidak terdapat apapun, tidak terdapat gandiknya itu tidak terdapat apa itu ricikan. Di bagian ini pejetannya ada galengannya dan ada tikel alis sobat, ini ada tikel alisnya. Ini untuk bagian gonjol sendiri cukup lumayan lebar, lumayan tinggi. Lah, pusaka dengan ciri-ciri seperti ini adalah yang disebut dengan dapurnya itu dapur tilam upih sobat, tilam upih. Yang pasti pusaka ini original sepuh, bukan keris kaleng-kaleng, dalam arti kaleng-kaleng ST Winan atau baru sobat. Untuk pusaka yang sepuh itu mencirikan yang pertama adalah gradasi warna sudah berubah sobat. Untuk sentilannya sendiri, sentilannya sudah cukup ya terdengar sangat nyaring, karena itu memang suatu apa ya, kematangan dari bahan itu waktu saat menempa sobat. Karena di era-era zaman dahulu pusaka-pusaka itu dibuat secara detail, secara sabar, bukan arti kita cenderung nafsu untuk bisa cepat menjadikan, tidak. Kalau dulu itu dia sabar sesuai dengan apa ya, mood dari hati sang empu. Jika sudah mungkin nggak terlalu mood ya mungkin pray dulu sobat. Nah, pusaka ini pamornya sendiri, ini pusaka ini mempunyai pamor yang cukup lumayan bagus ini. Sebenarnya lumayan cukup bagus, cuma ini di waktu kemarin, di waktu jamasan suronan ini kelihatannya baru dibersihkan, cuma ini ala kadarnya. Jika membersihkan pusaka ini ala kadarnya. Kita coba lihat ini, karena memang di bagian sini, di bagian kotoran-kotoran yang sifatnya itu kerak-kerak mati, karat-karat mati itu tidak bisa terlepas semua sobat. Di sini ini tidak terlepas semua, ini kerak-kerak yang sudah mati dan agak sulit dibersihkan. Ini kemungkinan besar untuk pamornya sendiri adalah pamor pendaringan kebak sobat. Dan ini untuk bagian pamor ini tidak nerak landep sobat. Ini di bagian pinggir ini, bagian samping ini adalah, kelihatan enggak ya? Enggak silau ya. Di bagian samping ini adalah selorok baja sobat, ini yang agak hitam keabu-abuan ini selorok baja. Ini seloroknya baja, bagian baja. Di sini juga kelihatan ya ini. Ini tidak nerak landep sobat, dalam arti pamor putihnya ini tidak nerak ke pinggir. Ini mencirikan sebuah pusaka dengan sistem pembuatan yang cukup lumayan detail dan halus, dan dibuat oleh empu yang mungkin sudah mempunyai keahlian tingkatan yang lebih tinggi dari empu biasa. Nah, dari ciri-ciri dari bilah, dari besi, dari materi yang terdapat dalam pusaka ini sobat, kita kalau kita amati langsung dari pembawaan pusaka ini merupakan salah satu pusaka dengan ciri-ciri sebagai tersebut, yaitu tadi tilam upih. Ciri-ciri ini Bang Komen sendiri menangguh pusaka ini adalah pusaka dengan estimasi pembuatan itu di era-era Tuban sobat. Di era-era Tuban, di era Mataram Sultan Agung, di kejayaannya Mataram. Nah, di bagian Tuban sendiri merupakan salah satu pusat perdagangan yang cukup besar, kabupaten, walaupun tingkatannya hanya kabupaten, punya Tuban itu mempunyai peradaban yang sudah cukup besar, yang cukup tinggi dan maju sobat. Karena di daerah pesisir pantai itu mempunyai sering lewatnya pedagang-pedagang dalam lingkungan yang luar negeri, luar Nusantara itu sering berlabuh di situ, sehingga mempunyai peradaban yang sudah cukup maju sobat. Jadi pusaka ini cukup wangun dilihat, ini dibuat oleh empu-empu di era-era zaman Tuban Mataram Sultan Agung sobat. Itu sobat, ini pusaka yang pertama. Pusaka pertama ini jaminan sepuh original sobat. Jaminan sepuh original, dan di bagian peksi, sampai coba amati peksinya. Kalau peksinya model begini sobat, di bagian pangkal ini agak lebih besar, dia akan cenderung lebih meruncing di bagian sini. Ini bisa dikatakan ini merupakan salah satu ciri-ciri dengan pusaka di era-era Nom sobat. Di bagian era Nom itu adalah Tuban Mataram Sultan Agung termasuk kategori yang masih Nom ya, bukan nom-noman tapi Nom sobat. Nom itu di era-era abad 1000, abad 15-an sampai abad
18 kalau tidak salah itu. Di era-era itu abad 6. Dan nom-noman sendiri itu saat Mataram pecah jadi 2 dan era Kamardikan yang sampai saat ini. Misalnya menanggungnya itu di abad-abad 15 itu adalah era-era Tuban Mataram Sultan Agung. Nah, ini silahkan saja jika panjenengan ada yang srek setelah mengamati dari pusaka ini. Pusakanya cukup gagah, sobat. Kita coba kita tawarkan dengan mahar yang secara apa ya, untuk pemula sendiri ini bisa terjangkau, sobat. Untuk pemula karena ini pusakanya utuh, tebal, dan yang pasti itu original sepuh. Original sepuh. Bagi para pemula jangan terlalu berambisi untuk mencari pusaka-pusaka itu yang langka seperti sengkala dan sebagainya. Cobalah sampai amati keris-keris yang memang hukumnya wajib dimiliki, bukan wajib. Seakan-akan itu hukumnya wajib dimiliki seorang pemula, sobat. Seperti dapur keris brojol, dapur keris tilam upi, tilam sari, jala. Nah, itu adalah dapur-dapur keris yang memang seakan-akan itu wajib dimiliki oleh seorang pecinta atau sang haji, sobat. Ini pusaka ini kita tawarkan di angka 900, sobat. 900.000 bisa nego sedikit lah, bisa nego. Dan ini Bang Komet menjamin ini semuanya original sepuh, sobat. Original sepuh. Jika tidak sepuh, silahkan dikembalikan. Oke kan, enak tau? Saya tidak akan blondrok ke jenengan, sobat. Tidak akan memblondrokkan sobat-sobat pemirsanya Bang Komet. Tidak akan memblondrokkan. Karena Bang Komet dulu adalah mantan dari korban blondrokan, sobat. Itu ini pusaka yang pertama. Silahkan dari panjenengan yang mungkin ada yang suka, ada yang srek dengan pusaka ini, silahkan saja dimahari, sobat. Silahkan dimahari. Insya Allah ini terjangkau dari panjenengan yang mempunyai niat dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu hal yang memang itu menjadi sreknya hati. Itu adalah insya Allah semua akan dikabulkan oleh Gusti Allah, sobat. Oke, ini untuk keris pertama, sobat ya. Silahkan saja jika ada yang mau memahari pusaka ini, jaminan original sepuh. 900.000 bisa nego, sobat. Ini pusaka yang pertama yang kita akan coba maharkan, karena tadi yang pusaka tadi keris Junggolo itu keris yang giveaway, sobat. Untuk panjenengan gratis, nanti sampai tujuan gratis. Namun ikuti dari programnya Bang Komet giveaway karena merasa bersyukur sudah mencapai cukup 4 jam tayang, sobat. Nanti kita akan undi live, sobat. Untuk pusaka yang kedua, sobat, yang akan kita coba kita maharkan, kita review, kita maharkan, sobat. Ini pusaka ini aslinya sebenarnya original sepuh, sobat. Sebenarnya original sepuh. Namun ini warangkanya kelihatan baru, Bang Komet. Bukan baru, ini memang yang memiliki adalah seorang tukang kayu, sobat. Seorang tukang kayu, sehingga pusakanya digosok, dipelitur. Ini pakai pelitur, sobat. Ini bukan mowilek. Kalau para pemain rata-rata itu biasanya pakainya mowilek. Tapi kalau ini melihat warna ini adalah pelitur. Warna-warna pelitur, warna-warna melamin, sobat. Warna-warna melamin. Oke, ini kita akan review, sobat. Ini pusaka yang kedua ya. Pusaka ini adalah pusaka dengan memakai warangkanya itu jenis warangka model Gayaman Surakarta juga, sobat. Ini berbahankan kayu jati gembol. Ini kayu jati gembol dan ini iras, sobat. Ini iras, ini tidak sambungan. Ini cukup istimewa, sobat. Ini sebenarnya cukup istimewa dan memakai pendoknya itu pendok kuningan suwoso, sobat. Ini kuningan suwoso. Rupanya kuning ke putih-putihan itu adalah kuningan suwoso. Disebut kuningan suwoso mengapa? Itu adalah campuran bahan dari kuningan sendiri dan dari bahan perak, sobat. Insya Allah ini barang yang apa, kuningannya itu barang yang memang yang apa, yang sepuh original. Ini sepuh original, sobat. Santai saja Bang Komet, jika ini sepuh kita katakan sepuh, jika larasan kita larasan, jika ini baru kita omongkan baru. Nah, di bagian sini, sobat, di bagian dedernya ini juga originalan. Ini sudah kelihatan ini original, cuman ini memang sudah dipelitur. Tadi saya sampaikan usahamu ini dulu dimiliki oleh seorang tukang kayu, dan ini bekasnya itu bekas-bekas dimakan rayap, ini dimakan rongos, sobat ya. Ini untuk bagian sini, sobat, di bagian mendaknya ini mendak-mendak model Surakartonan dengan meniran Surakartonan. Ini berbahankan perak, sobat. Ini perak. Ini saya yakin perak ini. Ini perak putih ini. Mari kita coba lihat isinya, sobat. Coba lihat isinya untuk pusaka ini. Semoga saja ini menjadi jodoh Anda. Menjadi jodoh Anda dan Anda
srek di hati panjenengan terkait dengan pusaka ini sobat. Bismillahirrahmanirrahim sobat, kita review untuk bagian wilahnya. Ya. Inilah sobat, ini pusaka yang kedua yang coba kita maharkan. Pusaka ini pun pusaka yang memang apa ya, bisa katakan itu biasa saja. Dalam arti biasa itu memang dapur-dapur brojol, tilam upih, tilam sari itu adalah pusaka yang sering kita jumpai di dalam lokasian sobat. Sering kita jumpai di dalam lokasian. Karena mengapa? Memang dahulu untuk warga-warga biasa itu diwajibkan kalau ingin mempunyai suatu keris itu adalah keris-keris yang mengandung filosofi yang sifatnya itu di awal seperti brojol, tilam upih, tilam sari. Brojol sendiri mempunyai apa itu filosofinya itu adalah sesuatu hal yang memang dilahirkan ke dunia ini, diciptakan di dunia ini semuanya adalah memang bersifat mempunyai masih keadaan suci sobat. Dan semua saja brojol sendiri itu punya arti. Itu brojol itu berarti suatu hal yang memang terkabulkan, itu bisa dikatakan seperti itu. Makanya untuk para warga dahulu itu keris yang wajib dimiliki itu adalah keris-keris yang mempunyai dapur brojol. Nah panjenengan sedoyo yang memang baru pemula, inilah pusaka yang cocok bagi panjenengan sobat. Cocok untuk bagi panjenengan. Dalam arti saya katakan cocok, dapur brojol adalah suatu hal yang memang harus dimiliki, keris yang memang harus dimiliki oleh seorang pemula. Dan keris ini adalah keris yang original. Dalam arti original, ini bukan original keris, bukan dalam arti original sepuh sobat. Ini asli sepuh warisan dari nenek moyang kita. Buah nenek moyang siapa ya tidak tahu ya, pada mati ini warisan orang-orang dahulu lah, pesanan orang-orang dahulu. Dan pusaka ini adalah pusaka yang insya Allah mempunyai tangguhnya, itu juga tangguh Tuban sobat. Tuban, tapi dari era yang tadi seperti yang apa sebelumnya, review yang sebelum itu ini lebih tua sobat. Ini kalau Bang Komet menangguh pusaka ini, Tubannya ini Tuban di era-era Majapahit. Kok beda banget dengan tadi Bang Komet, tadi era Mataram Sultan Agung. Lah iya, karena kita menangguh suatu tosan aji, itu kita coba lihat dulu itu bagian bahannya, bagian bahan materialnya itu kita amati. Material, segi model rancang bangunnya, model apa ini gonjonya, ya model peksinya, semua harus kita amati sobat jika kita ingin menangguh suatu kausan aji. Kang Koma sendiri memang awalnya juga nol prudol, dalam arti itu tidak tahu apa-apa, nol prudol dalam menangguh pusaka. Namun seiring waktu kita mencoba belajar menjajal literasi, melihat video-video yang lain, konten-konten yang lain, kita mengamati langsung dari ratusan bahkan ribuan keris yang sudah Bang Komet hunting, itu kita belajarnya dari situ sobat. Kita bisa menangguh suatu tosan haji itu begitu. Karena kalau hanya baru menanting sebuah pusaka hanya 100-200, insya Allah itu belum bisa akurat dalam menangguh sebuah tosan haji. Hanya membacanya saja, membaca literasi, mendengarkan video, namun tidak praktek langsung itu juga tidak cukup kuat sobat. Tapi untuk pusaka ini sobat, untuk pusaka ini saya sendiri Bang Komet menangguh pusaka ini adalah pusaka Tuban di era-era Majapahit sobat. Besinya itu membatu dan sentilannya nyaringnya itu lebih kelihatan nyaring, terdengar nyaring karena tingkat kepadatan dari beberapa campuran tiga bahan itu ini terbentuk secara matang sehingga menimbulkan suatu bunyi yang sangat nyaring apabila disentil. Kalau ini tidak matang, ini pasti sentilannya tek tek gitu, nggak ting tapi tek gitu. Ini padahal bilahnya masih tebal sobat, ini bilahnya masih tebal ini. Ini tebal dan ini untuk pamornya sendiri. Untuk pamor dari pusaka ini sobat, untuk pamor pusaka ini kalau Bang Komet mengatakan dari ini apa? Dari terowongan ini, kita terowongan ini belum parangan lagi sobat, ini belum parangan, makanya kita ya mengestimasikan saja. Ini pusaka yang mempunyai pamornya itu kalau tidak salah, kalau kemungkinan besar ini adalah pusaka-pusaka yang mempunyai pamornya itu pamor Wasutah sobat. Ini Wasutah. Tangguh-tangguh Tuban itu membaca dari literasi yang kita baca itu mempunyai lipatan bilahnya
itu sekitar 200 sekian, 248 ya, 248 lipatan. Nah, itu kalau Bang Komet sendiri itu adalah di era-era Mataraman sobat, di era Mataraman Sultan Agung. Tapi kalau Tuban di awal-awal Mojopahit, di awal-awal Tuban yaitu di peradaban Mojopahit, jaya-jayanya Mojopahit, pasti yang digunakan juga model-model bahasa kasarnya itu yang menjadi gaya-gayanya. Gaya-gaya itu juga gaya Majapahit. Gaya Majapahit adalah pusaka yang memang tempaannya itu sampai berapa itu? 4.000 sekian ya kalau tidak salah ya, 4.000 lipatan. Dan itu sangat banyak sekali, sangat padat tulen sehingga untuk pamor-pamor daerah apa era-era Majapahit itu tidak terlalu ngejreng, tidak terlalu kentara. Itu seakan ya hanya nyeprit 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 gitu. Nyeprit. Dalam arti nyeprit itu karena memang pulennya suatu adukan dari 3 buah bahan tadi sobat. Ini pusaka era Mojopahit, Tuban Mojopahit, dan ini untuk masalah aura, energi dan sebagainya, panjenengan mungkin lebih paham sobat. Tapi kalau Bang Komet energinya ini masih insya Allah memang getaran yang kita rasakan. Karena memang sesuatu hal itu kalau kita tidak belajar itu bisa dikatakan dobos sobat ya. Omong kosong atau bullshit ya kalau kita tidak belajar. Tapi kalau sudah bisa belajar, sudah bisa memahami olah rasa, olah pernafasan, olah kebatinan, itu suatu tidak hal yang katakan tidak omong kosong sobat. Itu semua nyata. Karena sesuatu hal siri, hal yang samar, hal-hal yang goib itu ada sobat. Dan energi pun ada, setiap apapun yang di dunia itu punya energi, energi panas, energi dingin, energi surya dan sebagainya itu pasti adalah. Seperti ini juga, keris ini juga mengandung energi yang memang bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah memang belajar tentang suatu hal energi dan sebagainya. Itulah intinya, panjang lebih paham dan dengan Bang Komet. Artinya yang ini kerisnya itu keris brojol estimasi Tuban Mojopahit dengan pamornya itu apa itu wasuta, di bagian peksinya masih utuh, dan di bagian lubang peks ini sudah kelihatan. Di bagian lubang sini, lubang gonjol ini sudah kelihatan toh. Lubang gonjol itu agak tertekan ke bawah. Ini pasti bisa dipastikan memang ditindih sobat. Ini mencirikan sebuah tosanaji yang memang original sepuh. Ini pusaka yang kedua sobat yang kita review. Silakan saja jika ada mau memari pusaka ini. Ini kita berikan, kita tawarkan angka 800 sobat. 800 ribu rupiah. Bisa nego dikit lah sobat. Yang pasti keris ini original sepuh. Tidak usah khawatir jika saya melitui sampean blondro sampean balik no keris Bang Komet. Kita kembalikan uang panjenengan, kita belajar bersama menguri-uri lestarikan budaya Tosanaji, khususnya warisannya ya kerisnya ini, barangnya ini kita lestarikan sobat, bukan kita hanya baru dan sebagainya. Kita tidak hanya melulu kita mencari untung dan sebagainya, tidak sebenarnya. Kita ya mencari untung, cuma yang pasti yang kita melahirkan juga pusaka-pusaka yang ori gitu, biar sama-sama barokah lah sobat ya. Panjenengan insya Allah barokah, Bang Komet insya Allah barokah mendapat sesuatu hal yang kebaikan untuk masalah rezekian, untuk masalah kewibawaan dan sebagainya. Insya Allah datanya Gusti Allah, insya Allah itu karena lantaran dan sebagainya dari pusaka tadi itu adalah suatu hal yang sifatnya itu lantaran sobat. Ini pusaka yang kedua sobat yang kita review. Pusaka yang kedua ini adalah pusaka brojol tangguhnya Tuban Mojopahit. Ini warangkanya, ini masih ori dan ini siap untuk dimahari sobat. Tidak usah khawatir, menurut Bang Komet itu santai saja, urung duit-duit dicicil, tidak apa-apa, santai dicicil saja. Tapi yang pasti dalam arti itu tidak, ya jangan terdelarung lah ya, berilah tolong diberikan kepastian. Misalnya Bang Komet 1 bulan ya, semoga saja belum ada 1 bulan sudah lunas itu bisa. Karena kita memang posisinya itu sebagai perputaran modal sobat ya. Biar lebih lestari ya. Kalau pusaka ini, kalau seperti ini, pusaka ini jika tidak dirawat dengan benar-benar, anak cucu kita sudah tidak ngonangi sobat, sudah tidak tahu, karena ini nanti akan dimakan rayap, wailahnya, dimakan karat, bilahnya, akhirnya habis. Ini padahal dibuat dengan sistem yang sederhana sekali oleh Mumbi dahulu ini. Ini dibuat sangat sederhana dengan alat-alat yang terbatas. Kalau mungkin pembuatan era sekarang banyak dibor,
tempanya itu pakai mesin, dang pakai mesin. Kalau dulu kan tempat tangan dengan tirakat, dengan puasa. Intinya masih sederhana dan mewujudkan suatu keris dengan mahakarya. Kalau Bang Kawet mengatakan mahakarya, katakanlah misalnya dalam arti gini, pandai sekarang, pandai pacul, pandai besi yang biasa, tidak mungkin bisa buat seperti ini. Saya yakin, tapi dengan alat-alat yang canggih, itu hal yang mudah, sobat. Ini untuk pusaka yang ketiga, sobat. Pusaka ketiga ini pusaka ya original, ini masih original. Tuh, ini masih kotor, sobat. Ini masih kotor apa adanya, belum gosok dan belum apa. Nah, seperti ini masih kotor dan apa adanya. Ini memakai warangka jenis warangka Gayaman Surakartonan, tapi ini kalau saya mengatakan ini cenderung di apa ladrang-ladrang Jawa Timuran, ladrang daerah ya Mojokertonan, Kedirian ini. Jawa Timuran lah ini kalau Bang Wen mengatakan ini cenderungnya ini seperti ini. Ini original, sobat. Dan di bagian warangka ini warangkanya ini berbahankan, kalau kelihatannya melihat bentuk seratnya ini kelihatannya kayu jati gembel, sobat, kelihatannya. Cuma ini masih terbungkus debu yang cukup tebal, sobat. Di bagian deder, ini dedernya hitam dan ini belum sempat saya coba ini apakah tayuman atau tidak juga tidak tahu. Ini di bagian mendaknya, ini mendaknya lawasan juga, pendoknya juga lawasan, ini apa adanya, sobat. Kita coba review ya, sobat, untuk bagian isinya, sobat ya. Bagian isinya, bismillahirrahmanirrahim. Inilah, sobat, ini pusakanya ya pusaka yang saya sampaikan tadi. Saya mencoba memberikan sesuatu pusaka yang memang bagi para pemula-pemula jangan terlalu berambisi mendapatkan pusaka yang secara filosofinya itu tingkatannya lebih tinggi, seperti sangkelat, seperti sabu inten, seperti jala, ngore, dan sebagainya. Jangan terlalu berambisi ke situ. Kalau memang panjenengan ingin menguri-uri budaya, carilah pusaka-pusaka yang memang yang sifatnya itu ya sebagai awal utawa hal yang bisa dikatakan wajib dimiliki oleh seorang pecinta Tosanaji seperti brojol, tilam, upih, tilam sari, sobat. Itu maksudnya, ini memang cenderungnya saya ke situ. Kita akan mereview bagian bilahnya. Ini bilahnya ini cukup ya memang utuh, sobat, utuh, dan ini mempunyai pamornya, itu pamor-pamor yang orang bisa mengatakan itu pamornya itu pamor Empu Pitrang, sobat. Pamor-pamor Empu Pitrang ini kayak banyu mili. Ini kayak banyu mili. Bentar ya, biar agak cetok gitu loh, sobat ya. Ini banyu mili. Tapi ini bila disentuh ini memang ada nyengkraknya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pusaka yang dibuat di era-era Empu Pitrang, sobat. Di era-era Majapahit ya, Empu Pitrang itu. Dan di bagian gonjonya kelihatan, gonjonya di bagian sini ini dia melengkung dan lubangnya itu lubang aronan, ini melengkung karena memang tadi ditindik tadi ya lubangnya. Dan ini saya pastikan pusaka ini original, sobat. Pusaka ini original. Ini dapurnya yang disebut dengan dapur brojol. Brojol adalah pusaka wajib untuk para pemula. Itu saran Bang Komet. Panjenengan yang baru pemula silahkan cari keris-keris yang sifat brojol dulu, tilam, upih lah. Setelah itu carilah keris-keris yang memang katakanlah mempunyai tingkatan filosofi yang lebih tinggi, sobat. Itu. Ini saran ya, sobat ya, tapi yo karek jenengan, kantor jenengan, ya jenengan mau cari sengkelat ya tidak masalah, wong sing punya niat jenengan yang serem jenengan kok. Tapi saran Bang Komet, carilah pusaka-pusaka bagi para pemula yang ingin mengenal sepatu Tosanaji, mengkoleksi Tosanaji, carilah keris-keris brojol dulu, tilam, upih. Setelah itu perbanyak keris-keris tingkatan yang memang tingkatannya lebih bagus seperti sangkelat, sabu inten, Pandowo, cangkung dan sebagainya. Tuh, kalau Bang Komet loh, filosofinya lebih ke brojol dulu, tilam, upih, tilam sari. Ini keris brojol dengan pamornya itu pamor adek Banyumili atau adek singkir. Ini era Empu buatan Empu Pitrang di era-era Mojopahit, sobat. Panjang bilah 31, sobat. 31. Panjang peksinya jaminan masih utuh, sobat.
dan di bagian lubang peksi ini peksinya masih utuh, saya jamin ini masih utuh, dan ini pangkalnya agak besar dan ujungnya kecil. Ini sudah bisa dikatakan ini pusaka-pusaka yang memang sepuh sobat, bukan era nom atau era nom-noman atau era Kamardikan, ini era sepuh di era-era Mojopahitan. Kalau panjenengan mendapatkan suatu tosan aji yang memang mempunyai ciri khas seperti ini, dia di pangkalnya agak besar, ke ujung agak kecil, itu pusaka yang mempunyai tangguh sepuh sobat. Kalau pusakanya bembeng, ini peksinya bembeng, itu kemungkinan antara nom-noman dengan Kamardikan sobat. Nom-noman atau Kamardikan. Nom-noman itu bukan berarti nom zaman kemajuan sekarang, enggak. Nom-noman itu daerah Mataram pecah menjadi dua sobat, pecah menjadi dua itu nayon-nayon lah, gitu, nayon gampang-gampangannya ngoten. Tapi kalau mau melihat detailnya, coba lihat literasi bacaan-bacaan yang banyak yang sudah beredar di internet, sudah banyak. Itu sobat, ini pusaka yang ketiga, itu pusakanya Empu Pitrang. Pusakanya Empu Pitrang dengan pamornya itu Adek Singkir, Adek Banyumili, Empu Pitrang Mojopahit. Silakan jika panjenengan mau memahari pusaka ini dan srek dengan pusaka ini, mahari saja sobat. Insya Allah membawa barokah fidini wa dunia wal akhirah. Yang penting niatnya ditoto sobat, niat kita toto di hati ini. Hati ini kita toto, rasa hati ini kita niatkan. Yang pertama, uri-uri budaya tosan aji, menghargai dari kreasi leluhur kita dan mengandung filosofi yang begitu tinggi dari pusaka-pusaka itu, yang menjadikan kita itu lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah sobat. Insya Allah akan membawa barokah sobat, insya Allah saja, amin amin ya rabbal alamin. Ini kita pusaka ini kita memberikan di angka 900.000 sobat. 900 dapat pusaka Empu Pitrang original sepuh, yang penting srek di hati. Kalau banyak srek silahkan dimari saja, ini pusaka sepuh. Oke, terima kasih sobat telah menonton dari videonya Bang Komet. Dari beberapa konten yang sudah dilihat panjenengan, saya mengucapkan banyak terima kasih sobat, dan ngapunten, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, penjelasan, review tentang pusaka haji, mohon maaf ya sobat ya, karena kita sifatnya itu ya kita belajar bersama, bukan saya yang tahu, tidak, saya belajar bersama. Saya tidak menolak dari masukan panjenengan sedaya yang sifatnya itu bagus untuk membangun konten Bang Komet, untuk menambahkan ilmu Bang Komet. Yang pasti kita saling mengingatkan, kita belajar bersama. Oke sobat, terima kasih telah menonton dari video Bang Komet. Semoga ini ada manfaatnya, dan semua saja pusaka-pusaka yang telah kita review mendapatkan jodoh-jodoh untuk panjenengan yang di sana. Oke sobat, terima kasih. Ngapunten kelapatan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.